suwun, ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi waman tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan dakon. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok khet. Pak kula khet is pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso, mergo ora ngerti nak khet iku menghalangi salat dan poso. Kuat cuk. Malah kula iso bayangno, wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ngene fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal. Golek warung kopi bakule ayu. Bareng jamu, delok wong wedok haram, muamalah. Lagi warga ngopi. Kopi ku. Terus termasuknya sing mari halal mulang. Ana delok wong ayu langsung kan haram. Wong ayu digumul ayo tak ulang. Piye delok wong ayu mulang ya apa? Mulane sampean mubalek ku ya rada ringan hisabe. Kan senengane bu nggih bu ngono delok. Pangeran mubalek kok ame delok wedok mulang Gusti mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane jare Abu Hanifah kan nak nuruti fikih kok samene iki lesu. Misale puasa yang mene kok lesu, aja langsung mangan. Hukumannya berat. Wis saiki lesu ya. Terus langsung lunga wae. Habis sowan Mbah Mun. Habis sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor iso mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih mesti ana fase iki. Mergo iso dikhelah apa? Ya, mulane fikih tukang ngelah. Ya, jadi kena saiki subuh banget, ben ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Carane piye? Ansa'a as-safar, terus kemudian lunga. Nah, itu lunga mlebu ayat pamangkana min kumaridon ala safari. Tapi yo fasik wong lungane ku dhewe ben muka. Padahal maksudnya lunga oleh muka, maksudnya pangeran kan wong dagang, wong diurusan terus lunga. Lha iku untuk fasilitas oleh iki ora susah. Lah nape mangan langsung yo. Ya terus lunga. Ya fakeu kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak delok wong itu. Wong itu haram. Ya maksudnya delok krono muamalah bolak-balik contohnya kayak kula pening Jakarta. Bareng ngantuk wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lha iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Bareng bagole ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Iku ra muamalah dol bidian jenenge Pak. Oh tau kayak wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. Iki Yoga Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nazar lil bagi soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rono pramugari. Lha iku rada oleh. Tapi nak terus dadi bidian, iki wae sing tak kenalan iki rada tuwa. Dadi iku masalah kan. Roh, paham toh? Biasa nglakoni ora paham. Paham ya? Paham mergo sering nglakoni apa paham kon nurani? Iya, tak uni-unimu. Makanya kalau nusu menang, ilmu fikih senang. Apalagi sanad saya mang. Apa Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan fikih. Sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih. Dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk kulon itu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya itu ngajar fikih. Mulai fikih yang kelas A sampai kelas enggak. Lo nganti saat ini mucal Salam Taufik ya Mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib pulau Biamba. Salam Taufik ya pulau Biamba. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di pulau Biamba sampai sekarang.
Ya mulang fikih kelas A sampai paling dek. Itu kitab paling barokah itu cara kalau fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya rak wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek-elek. Ya ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dik. Mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu karo gue. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nak cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong soleh tukoni wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Jadi transaksine akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena khitab. Bojomu ben mangan warak, mergo nak guru ya sini-sini mertua. Aku dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki ora kuat. Makane. Oh kayak agar belanja untuk akeh malah ngamuk bojone. Lha ndi mau jeroan? Wis dipangan anak ambluk. Ternyata belanja gede gue mikir awake dhewe. Iku ora bakat wali, iku ora bakat wali. Oh, iku ora bakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir sok mukmin sampai. Cuma kalau pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi lesabil hujjah. Dan dawanya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini justru apa kan ridho baik kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias. Sauni-unimu lumayan. Kenapa? Makanya saya ulang lagi ya, kayak ini Dawud Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak, itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah. Jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena kan wong tasawuf sumber wong liya Gus selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini sebenar. Ya kowe ini sebenar. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Wong tanpa referensi dadi sak uni-unine napa?
Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puen ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya wong melarat itu ora di duit dok. Kadang ora di duit tapi ngerasani terus. Waduh wae bek napa hisap. Memang samu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil yo di hisap, perkara gremeng yo di hisap. Nek ora tau ngaji itu tidak ngomong sak uni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisap dunyane. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomake, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, saman yang wali-wali ini bener kena hisap. Mereka kan jadi seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama itu rapati kena hisap. Mereka kan jadi seksi kena hisap dong, gak jadi diceluk. Bener kita ngaji gue nasa ilbat, dia pasti paham. Atau sih boten, Nggak paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat orang. Mau paham kok ngaji. Hebat. Terus enak kok. Lha kok ngaji kok nggih ngawas. Paham nggih kados e, Pak. Yo hebat. Dadi akhirnya hebat kan. Akhirnya ikhlas lho syaratnya. Engko insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus enggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali tidak bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, itu benar-benar seksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dong, paham ya? Iku jenenge wong antri ya, wah. Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya. Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa ini? Ya terus gitu. Disebut fakih faidah jina min kulli ummatim bisyahidi wa jina bika ala haula isyahida.
Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu loh tidak baik untuk agama. Nah, kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini terang no jelas kok. Modelnya kompak tuh.